Lelah, rudet, mungkin itu kata yang ngegambarin perasaan Yuyun pada tahun 2024 saat usianya yang hampir menginjak 38 tahun. Sudah lama Yuyun dan suaminya ngalamin toxic marriage setelah 21 tahun pernikahan. Yuyun memang menikah di usia yang relatif muda, 17 tahun. Dia kelahiran Kuningan 8 Agustus 1986. Iwan Miswandi atau yang punya sapaan Suto, suami Yuyun, dulu sangat mencintai Yuyun. Bahkan sering datang ke rumah Yuyun ditemani temannya, Agus Nur Hidayat alias Teja. Hingga Yuyun dan Iwan menikah di tahun 2003. Dari pernikahan dengan Iwan Miswandi, mereka dikaruniai satu anak perempuan bernama Yuan. Agus pun sudah menikah dan tinggal di desa Kadu Agung bersama istrinya. Dan setelah menikah, Agus nggak pernah ke rumah Yuyun selama 16 tahun pernikahan mereka. Setelah menikah, Yuyun dan Iwan tinggal di rumah Yuyun di Dusun Pahing RT 08 RW 02, Desa Bakom, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Di rumah ini terkoneksilah dengan rumah ibu Yuyun yaitu Bu Nani yang biasa dipanggil Mimi. Mimi sendiri baru pulang ke Indonesia di 28 April 2024 setelah 12 tahun menjadi TKW di Malaysia. Jadilah di area rumah itu tinggal Iwan, Yuyun, Yuan, Bu Nani, dan Mimi, dan adik Yuyun. Iwan bekerja kadang serabutan, kemudian dia juga bekerja di balai desa sebagai linmas yang digaji per bulannya sebesar Rp500.000. Sementara Yuyun bekerja di balai desa sebagai RT kurang lebih 8 tahun yang digaji per bulan sebesar Rp100.000. Tidak diketahui sejak kapan Iwan kerja sebagai linmas, namun kabarnya per tahun 2021 ini Iwan udah nggak jadi linmas lagi. Ketoksikan itu makin nyata pada tahun 2021, dan Iwan juga orangnya temperamen. Jarang sekali dia ngasih nafkah kepada istrinya. Yang ada, Iwan ini seringkali kasar. Seringkali milih mertuanya lah yang menyambung hidup mereka dengan mengirimi transferan dari Malaysia untuk Yuyun. Iwan cemburuan pada hampir setiap laki-laki, hingga makin curiga sama Agus. Yuyun sering diinterogasi oleh Iwan terkait hubungan Yuyun dengan Agus. Sehingga Yuyun akhirnya bilang kalau memang Agus ini beberapa kali WA dia hanya untuk menanyakan kabar. Mendengar hal tersebut, Iwan malah jadi marah kepada Yuyun dan ngancem akan ngabisin Yuyun dan Agus. Yuyun sebenarnya udah pengen udahan sih sama Iwan, tapi Iwan mengancam kalau Yuyun menggugat cerai, Iwan akan menghabisi Yuyun. Selain itu, Yuyun juga memikirkan nasib Yuan, anaknya. Orang rumah tak terkecuali Yuan menjadi saksi kalau mamanya ini memang korban KDRT ayahnya. Kalau coba-coba melerai, yang ada dia bakal kegampar balik. Bahkan untuk alasan sepele pun Iwan bisa jadi marah besar sama Yuan atau sama siapapun di rumah. Pemandangan itu juga dilihat oleh Ibu Nani mertuanya. Bu Nani mencoba tidak ikut campur. Dia sempat nanya sama mantunya itu kenapa selalu kasar sama Yuyun. Iwan beralasan semua disebabkan Yuyun yang berselengki dengan Agus. Meskipun ketika ditanya bukti perselengkiannya, Iwan tidak punya. Ibu Nani juga mengetahui badan anaknya pernah bau bensin setelah diancam akan dibakar oleh suaminya sendiri. Meski begitu, Ibu Nani dan Iwan mantunya tetap berhubungan baik dan selalu bertegur sapa. Dan bisa dibilang Iwan memang sukanya bermasalah. Tidak terkecuali dengan tetangganya, adik kakak Dani Supriyanto dan Dadi Junaidi salah satunya, tetangga dekat mereka. Yuyun tidak tahu lagi harus mencari pertolongan ke siapa. Mengadu ke keluarga Iwan pun rasanya nggak ada solusi. Karena Iwan juga sering bermasalah dengan keluarganya. Sebenarnya Yuyun juga pernah nih cari pertolongan ke aparat desa dan polisi. Tapi sebelum lanjut ke jalur hukum, aparat desa dan polisi mencoba mendamaikan suami istri itu dengan cara Iwan menandatangani surat bermaterai tentang pernyataan tidak akan melakukan KDRT lagi sama keluarga, terutama istrinya. Tapi itu cuma bertahan beberapa jam aja. Sore harinya di hari yang sama, Iwan marah-marah lagi. Dia bawa Yuan pergi dan mengancam akan menghabisinya karena dia udah ngelaporin ke aparat desa dan polisi. Akibatnya Iwan malu. Yuyun akhirnya merasa hidupnya udah gak lama lagi nih. Yuyun akhirnya sampai pada putusan fatal hidupnya. Kalau bukan dia yang dihabisi, maka Iwan lah yang harus dihabisi duluan. Sebelum bulan puasa di bulan Maret 2024, Agus alias Teja dihubungi sama Yuyun.
supaya pergi janjian sama Yuan anaknya di desa Haur Kuning, Kecamatan Musa Herang, Kabupaten Kuningan. Karena ada pesan dari Yuyun yang mau disampaikan. Pesan yang sebenarnya Yuan itu gak tega sampeinnya. Karena dia masih butuh sosok seorang ayah meskipun Yuan ini temperamen. Singkat cerita, Agus dan Yuan ketemu. Yuan nyampein pesan mamanya yang mana Yuyun minta Agus menghabisi suaminya. Emang kenapa? Ya karena si ayah galak sama mama. S***lin mama, lancem mama mau dihabisin nyawanya. Takutnya mama dihabisin sama ayah. Kalau kata saya mah jangan, itu kan orang tua sendiri. Jelek buruknya itu orang tua sendiri. Apalagi itu kan teman om sendiri. Terus kenapa harus nyuruh om? Kan bisa cara lain, disangk atau diracun tuh. Kemudian Yuan menjawab, udah coba disantet tapi nggak mempan. Takutnya balik ke keluarga. Kalau gitu mah saya nggak sanggup, udah bahaya. Saat lagi ngobrol itu, Dani tetangga Yuan yang juga teman Agus datang menjemput Yuan. Percakapan terhenti, lalu mereka pergi. Begitu juga dengan Agus yang pergi berbeda arah. Meskipun Iwan curiga nih sama Agus dan Yuyun, tapi Iwan masih suka manggil Agus kalau ada perlu. Seperti saat sudah memasuki bulan Ramadan, Agus dapat orderan kerjaan dari Iwan untuk ngebersihin kebun di sekitar rumah Yuyun. Agus nyanggupin, dia datang ke lokasi dan bertemu Iwan. Iwan ngasih instruksi, lalu dia masuk ke rumah dan tidur. Saat Agus lagi nyabutin rumput, tiba-tiba Yuyun datang menghampiri. Sambil berbisik, Yuyun nanya ke Agus, memastikan apakah Yuan sudah menyampaikan pesannya ke Agus. Agus terus nanya, apa alasan Yuyun ingin Iwan hilang dari dunia? Galak, suka nambah orang, sampai orang ditodong, celurit, elek dipayan. Yuyun kemudian nanya kesanggupan Agus terhadap permintaannya itu. Tapi Agus bingung. Kerjaan bersihin kebun itu baru selesai dikerjakan Agus saat memasuki malam. Waktu itu Agus mau masukin anjing ke kandang. Di kejauhan, Agus lihat Iwan manggil Yuyun dan kemudian memarahi Yuyun. Lihat itu, Agus nggak tega. Dia inisiatif datang dan melerai. Tapi niatnya Agus disambut marah-marah. Dia nuduh Agus dan Yuyun ada main. Agus nggak balas omongan Iwan. Dia diam sampai akhirnya Iwan mengusirnya. Hari-hari kemudian berjalan seperti biasa dan pada April 2024, Agus ada kerjaan jadi kuli bangunan di Bekasi. Dan selama di Bekasi ini, Yuyun sering nelponin Agus, minta tolong setengah maksa untuk Agus menghabisi Iwan. Agus juga sempat dengar kabar kalau Iwan pernah datang ke rumahnya sambil bawa sajam melengkung mencari keberadaan Agus karena mau dihabisi, sebabkan oleh tuduhan Agus selengke sama Yuyun. Mendengar itu, Agus sedikit kesal. Meski begitu, Yuyun masih aja curhat dan teleponan sama Agus. Intinya Yuyun udah gak kuat nih menjalani rumah tangga dengan Iwan. Maka terucaplah dari Agus, Sabar, sakedeng deui oge ku urang paeh. Kayak seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Yuyun juga cerita ke Dani dan Dadi tentang masalah rumah tangga. Kenapa mereka berdua Yuyun libatkan? Karena Yuyun tahu Dani dan Dadi tetangga mereka yang kadang juga suka berselisih paham sama Iwan. Dadi waktu itu menanggapinya dengan ucapan, nyaho, teuing karep lieur kadirinya oge. Tapi Yuyun penasaran. 10 Mei 2024, Yuyun menghubungi Dani via telepon untuk segera datang ke rumahnya dengan maksud agar Dani mau bantuin Agus untuk menghabisi suaminya dengan catatan jangan dilakukan di rumah. Tapi Dani menolak, dia nggak sanggup. Beberapa hari kemudian, Yuyun kirim pesan WhatsApp ke Dani. Dan si Iwan geus minta duit dari 1 juta, aing geus rudet. Aing geus nitah teja jangan limitkeun Iwan, tah kumaneh bantuan. Dani nggak jawab pesan WhatsApp itu dan langsung menghapus pesannya. Geser ke 19 Mei 2024, Agus yang lagi kerja di Bekasi dapat telepon dari Yuyun. Kali ini awal tema percakapannya berbeda. Nyieun kamar di luhur cukup teh 50 juta. Ieu urang erek cair dana pinjaman Bank BRI 70 juta. Bisa wae da eta mah kumaha bahan. Kemudian Yuyun berbicara, tapi masih esi soto mah hese cairna. Jadi kumaha erek dilemitkeun moal. Mending balik heula we atuh. Yang geus engke urang balik heula. Dan Agus akhirnya sampai kembali ke Kuningan di hari yang sama sekitar jam 2 siang. Sekitar jam 4 sore, Agus menghubungi Yuyun lagi via WA menanyakan kabar Yuyun. Kemudian Agus menyampaikan kalau dia akan datang ke rumah Yuyun. Saat Yuyun bertanya maksud tujuan Agus akan ke rumah,
Agus menjawab, nanti aja, itu hal yang akan dijelaskan sama dia di rumah. Setelah komunikasi itu berlangsung, Yuyun berpikir Agus sepertinya akan sungguh-sungguh untuk menghilangkan nyawa suami Yuyun nih. Maka Yuyun menghubungi Dadi dengan memberitahu kalau nanti sampai Iwan berpulang dan ada yang nanya-nanya, hilang aja. Disebabkan karena kecelakaan saat berkendara motor. Agus jadinya ke rumah Yuyun besokannya, tanggal 20 Mei 2024, jam 7 pagi. Pada saat suasana rumah Yuyun sepi. Mereka berbincang di teras belakang di dekat dapur Yuyun. Yuyun merayu Agus dengan menjanjikan 10 juta jika Agus mau ngehabisin nyawa Iwan. Agus nawar, 20 juta ngurun. ya udah, gampang. Kemudian tiba-tiba Yuyun memeluk Agus dan akhirnya mereka melakukan hubungan dewasa di dapur belakang rumah Yuyun. 21 Mei 2024 jam 10 pagi, Agus lihat status WA Dani yang bilang dia sakit hati sama seseorang. Ketika dikorek oleh Agus, ternyata Dani sakit hati sama Iwan yang udah ngata-ngatain dia dengan nama hewan. Agus menasehati agar Dani sabar dan Dani juga menyadari. Dia bilang, ya udah, nanti juga kerasa sendiri. Amunisi kebencian makin bertambah menyulut kobaran semangat Agus untuk mau melaksanakan rencana Yuyun. Tapi entah kenapa nih, Agus ternyata ingin minta maaf ke Iwan. Tanggal 22 Mei 2024 jam 3 sore, Agus pergi ke rumah Iwan dan Yuyun. Dia ingin meluruskan tuduhan perselingkuhan yang nggak benar katanya. Padahal tanggal 20-nya dia baru aja aham-aham sama Yuyun ya. Tapi waktu berjalan menuju rumah Iwan, dia papasan sama Iwan yang lagi naik motor. Melihat Agus di jalan, Iwan langsung matiin motor dan mendekati Agus dengan marah. Sambil nanya, mau kemana? Dengan nada kasar ditambah sebutan binatang. Mau ke rumah kamu, mau ngejelasin. Tapi Iwan langsung memukul Agus dan Agus berhasil nangkis. Akhirnya mereka berkelahi dengan tangan kosong dan berakhir dengan Iwan tergeletak di pinggir jalan. Agus lalu pergi meninggalkan Iwan. Setelah sadar, Iwan pulang ke rumah dengan kondisi babak belur di wajah. Waktu pulang, di rumah lagi ada Ibu Nani dan Yuyun sedang tiduran di kasur lesehan depan TV. Iwan langsung menjatuhkan diri ke sofa hitam di sebelah kasur itu dan tertidur. Keesokan harinya, 23 Mei 2024 jam 7 pagi, Ibu Nani membangunkan Iwan untuk minum. Ibu Nani bertanya, kenapa kok mukanya bonyok? Iwan berkata kalau dia baru aja berantem sama Teja atau Agus. Iwan menolak diajak ke puskesmas dan hanya minta dibawakan selimut karena dia kedinginan. Jam 8 paginya, Yuyun mencoba memberanikan diri nanya ke suaminya, bertanya kenapa dia babak belur. Iwan hanya menjawab karena dia udah berantem sama Agus. Lalu Yuyun bertanya lagi, aya masalah naon sama Agus Teja? Lalu dijawab, kan gara-gara maneh. Dengar itu, Yuyun pergi, lalu melanjutkan aktivitasnya. Jam 4 sore tanggal 23 Mei 2024 di hari Kamis, Dadi menerima WA dari Yuyun, meminta Dadi menemani Agus ke rumahnya. Dadi mengiyakan. Untuk memuluskan rencana, Yuyun kemudian WA Dani, menyamakan alibi kalau nanti ditanya kenapa Iwan berpulang, itu disebabkan karena kecelakaan motor. Ketika jam 6 sore Dadi ke rumah Yuyun, ternyata Agus belum datang, dan karena lama ditunggu gak juga datang, Dadi akhirnya pulang lagi ke rumah Dani. Karena Agus gak kunjung datang, jam 8 malamnya Yuyun WA lagi si Agus, memastikan jadi tidaknya Agus datang ke rumah Yuyun. Agus bilang jadi, dan dia kemudian pergi pakai motor Honda Beat. Yuyun langsung menghubungi Dadi untuk menunggu Agus di depan rumah Dani. Jam setengah 10 malam saat duduk-duduk di teras rumah, lewatlah Agus dengan motor Honda Beat, mengajak Dadi ke rumah Yuyun. Waktu itu situasi gelap karena aliran listrik lagi mati dan habis hujan besar. Sekira beberapa meter lagi mendekati rumah Yuyun, Agus menghubungi Yuyun menginformasikan kalau dia sudah dekat rumah. Lalu sebuah cahaya dari HP di jendela rumah Yuyun terlihat. Yuyun mengarahkan mereka ke belakang rumah ke arah dapur. Situasi di rumah Yuyun lagi sepi. Iwan lagi tidur di sofa, Ibu Nani dan Iwan juga sedang tidur. Sementara adiknya Yuyun sedari maghrib malah sudah di rumah Dani karena mau main dan menginap. Sepertinya itu adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh adik Yuyun. Iwan tertidur pulas di sofa. Mungkin badannya masih belum fit karena habis berantem sama Agus. Sementara Yuyun, Agus sama Dadi ngobrol di dapur belakang di rumah Yuyun. Agus langsung membuka percakapan. Mau diapain si Suto? Dadi langsung ngomong. Aduh, sok we eta mah urusan duaan. Agus selalu bilang, Bantuan atuh.
Urang mah teu sanggup. Kumaha teh jawe? Sebelum melakukan eksekusi, Agus minta uang dulu ke Yuyun bakal beli minum tanda kutip yang akan diminum di rumah Dani sambil memantapkan rencana. Bagi Dani dan Dadi, mereka tetap tidak sanggup untuk ikut dalam melakukan eksekusi. Sebelum ke rumah Dani, Agus menyempatkan untuk izin dulu ke Mimi, ibunya Yuyun, kalau dia mau menghabisi Iwan. Mimi bilang, jika itu terserah Agus, kalau memang Agus ada dendam sama Iwan, asalkan jangan mengganggu anak dan cucunya. Ketika Mimi mau masuk lagi ke kamar, kebetulan dia lihat Iwan sedang terduduk di sofa. Ternyata Iwan ingin ke toilet. Mimi dan Yuyun kemudian memapahnya ke toilet, tanpa menyadari keberadaan Agus di dapur. Agus dan Dani yang saat itu udah bertukar posisi sama Dadi keluar dari dapur lewat pintu belakang dan menuju rumah Dani sambil menuntun motor Agus tanpa menyalakan mesinnya. Dani kemudian membeli seliter minuman tanda kutip. Lalu mereka meminumnya bersama, Agus dan Dani. Kecuali Dadi, dia tidak minum. Agus memastikan lagi, apakah Dani dan Dadi sanggup ngebantuin Agus eksekusi Iwan? Dani dan Dadi kompak menjawab, Teu sanggup. Teja lalu berdiri. Ari teu sanggup mah Kanjun. Geus ngawaskeun weh. Di tengah gelapnya malam dan matinya aliran listrik, mereka bertiga lalu jalan menuju rumah Yuyun. Di tanggal 24 Mei 2024, jam 2 pagi, saat gerimis masih mengguyur. Dadi berhenti di pertigaan dekat rumah Dani, sementara Agus dan Dani masih terus jalan hingga di pertigaan berikutnya. Dani berhenti dan berkata, dia hanya sanggup mengawasi di sana. Dari kejauhan mereka lihat ada lampu di jendela dapur Yuyun. Saat itu, aliran listrik masih mati. Agus mendekati rumah Yuyun. Di jalan, Agus mengambil satu buah batu luncing seukuran genggaman tangannya. Agus lalu masuk ke rumah Yuyun dan Iwan melalui pintu samping dapur depan rumah, yang pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka. Mimi dan Iwan dibangunkan. Agus sempat minta maaf dulu sama Mimi. Yuyun, Mimi, dan Iwan kemudian ke rumah Dani, meninggalkan Agus dan Iwan berdua di dalam rumah. Agus mulai mengendap-endap mendekat ke arah Iwan yang lagi tidur pulas di sofa dengan posisi miring ke kanan. Lalu dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya, Agus hentamkan batu runcing yang sebelumnya dia pungut di jalan itu ke kepala bagian kiri Iwan. Iwan sempat terbangun, dia sempat mengaduh. Teja gak kasih kendor. Sekali lagi dengan dua tangan, dia genggam itu lalu hentamkan lagi sebanyak 2 kali ke wajah Iwan yang gak sempat melawan. Suasana hening. Agus masih berada di samping Iwan selama 1 menit. Dia cek pergerakan Iwan. Setiap gerakan Agus perhatikan. Dan ternyata Iwan sudah tidak bergerak lagi. Dia sudah berpulang. Agus lalu pergi meninggalkan jasad Iwan yang terduduk di lantai, bersandar di sofa dengan genangan cairan merah di wajah. Dia pergi menuju rumah Dani dengan batu basah oleh cairan merah Iwan. Dani yang sendiri tadi mengawasi sejauh 5 meter dari rumah Yuyun, melihat Agus keluar, dia lalu menghampiri Agus. Tapi Agus diam saja. Dani mengikuti dari belakang dan memperhatikan kalau Agus lagi megang batu di tangan kanannya. Disusul kemudian di pertigaan berikutnya, Dadi mengekor mereka dari belakang. Sesampainya di bagian belakang rumah Dani, Agus masukin batu jaga ke karung putih dekat kandang ayam Dani. Agus lalu membersihkan tangan yang bersimbah cairan merah di keran. Agus memanggil semua berkumpul. Kepada Yuyun, Agus laporin kalau Iwan suaminya sudah dihabisin. Dia berpesan kalau ada yang menanyakan sebab Iwan berpulang, sebut saja Iwan berpulang karena kecelakaan. Dan ada yang mengantarkan jasadnya ke rumah. Entah apa ya perasaan Yuyun waktu itu. Puas? Bingung? Sedih? Agus selalu minta mereka semua membersihkan TKP. Mereka kemudian kembali ke rumah Yuyun. Iwan meski takut, mau gak mau dia juga harus ikut. Tadinya Agus sudah mau pergi, katanya dia mau buang jasad Iwan. Tapi Dani menahan. Dadi juga merasa sebaiknya jasad Iwan dimakamkan dengan sempurna. Bahwa itu semua gak sesederhana yang mereka pikir. Karena polisi pasti akan bisa mengendus kejahatan mereka. Suatu kekhawatiran yang seharusnya dipikirkan sebelum Agus bertindak. Di dalam rumah itu, mereka melihat jasad almarhum Iwan sudah bersimbah cairan merah, terutama daerah wajah. Kepalanya bersandar di sofa, sudah tak bergerak lagi. Seketika orang-orang merasa horor lihat Agus. Mau gak mau mereka nurutin perintah Agus untuk membersihkan jasad almarhum Iwan dan TKP-nya. Agus sempat minta maaf sama Iwan karena dia sudah menghabisi ayahnya. Dia juga memastikan kalau Iwan sudah berpulang
dan meminta ongkos bakal kabur ke Bekasi. Agus lalu pergi dengan motor sambil menenteng karung berisi batu yang kemudian dia buang di jembatan di area sungai daerah Dharma. Mendekati subuh, adik Yuyun yang sedari maghrib menginap di rumah Dani dipanggil pulang. Saat itu, aliran listrik sudah kembali normal. Adik Yuyun dimintai untuk membersihkan area dan memindahkan kursi ke arah dapur. Adik Yuyun hanya diberitahu kalau Iwan ini berpulang karena kecelakaan motor. Dia nggak tega dan sedih melihat kondisi Iwan. Wajah almarhum Iwan yang menengadah dengan luka yang parah akhirnya ditutup kain. Sebagian dibersihkan dari derasnya cairan merah. Itu pun tidak sampai selesai karena cairan terus mengucur. Kursi digeser ke dapur. Yuyun bersihkan cairan merah almarhum suaminya di badan dan di lantai dengan kain lap dan ember berisi air. Membersihkan tangan dan kuku. Meski dia takut. Kelar itu, kasur lesehan digeser ke tengah. Dan almarhum Iwan ditidurkan di sana, ditutup kain jarik. Iwan sudah dibersihkan juga dengan area sekitarnya. Jam 5.15 pagi, Iwan disuruh menghubungi tetangganya. Satu persatu orang pulang. Dani pulang. Dadi kelar ngerokok di dapur juga pulang. Di perjalanan pulang ke rumah, Dani juga memberitahu tetangganya yang lain. Adik Yuyun juga disuruh untuk menghubungi saudaranya. Semuanya dengan pesan yang sama. Iwan berpulang karena laka lantas. Dan ada yang mengantarkan tubuhnya ke rumah. Tetangga yang Iwan panggil akhirnya datang. Dia lihat Iwan sudah ditutupi kain jarik, ditidurkan di tengah ruangan. Yuyun nangis di samping almarhum Iwan. Dia minta dipanggilkan tetangga yang lain untuk mengajikan almarhum Iwan. Gak lama kemudian tetangga berdatangan mengaji untuk almarhum Iwan. Kakak almarhum Iwan yang dari Dusun Wage, Kecamatan Musaherang juga datang setelah dikabari kalau adiknya berpulang karena laka lantas. Di perjalanan, Agus sempat telepon Iwan. Dia bertanya, Itu ayah udah dikubur belum? kemudian dijawab oleh Iwan, "Belum om, ini juga banyak orang, ada polisi juga." Ini bahaya, pasti bakalan panjang. Setelah itu, Agus langsung pergi ke Windu Jaten dengan ikut kolobak yang lewat. Kabar cepat tersiar. Tetangga mulai banyak yang berdatangan. Bahkan Babin Kamtibmas pun datang setelah diberitahu warga bahwa Iwan alias Suto, anggota Linmas Desa Bako, meninggal dunia karena kecelakaan. Tapi menurut warga, motor almarhum Iwan ada di rumah tanpa kerusakan. Panono kemudian menelpon orang puskesmas untuk datang mengecek. Panono dan pihak puskesmas melihat langsung luka di wajah Iwan yang sepertinya bukan dari akibat laka lantas. Kondisi ini kemudian dilaporkan kepada Kapolsek. Selanjutnya Kapolsek melaporkan ke Satreskrim. Ketika jam 9 pagi kepolisian datang, kondisi almarhum Iwan sudah bersih dan siap dimakamkan. Namun karena berdasarkan pengecekan area lalu lintas dan kesaksian warga tidak ada laka lantas semalam, maka polisi meminta keluarga untuk menahan proses pemakaman dan dilanjutkan untuk menginterogasi keluarga dan dilanjutkan olah TKP. Lagi pula, jika memang ada korban kecelakaan, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit, tapi malahan dibawa ke rumah korban? Kejanggalan-kejanggalan itulah yang memicu kecurigaan Bapak Kandit Dharma dari kepolisian. Saat itu, Dani dan Dadi sudah kembali ke rumah Yuyun. Semua dilakukan untuk membangun alibi bahwa mereka tidak terlibat. Di sana mereka lihat di rumah Yuyun sudah banyak warga dan polisi. Saat itu juga polisi mulai menanyai keluarga seperti Yuan, adik Yuyun, Yuyun dan Ibu Nani, disusul dengan Dadi dan Dani. Semua berjalan dengan cepat. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa prosesnya akan secepat itu. Singkat cerita, Yuyun, Dadi, Dani diinterogasi mendalam di Polsek Dharma. Jawaban mereka selalu tidak konsisten tentang kapan kecelakaan terjadi, di mana lokasinya, dan siapa yang mengantarkan Iwan ke rumah. Dan akhirnya, ketika di kantor Polsek Dharma, para saksi tersebut mengakui bahwa almarhum Iwan berpulang akibat dihabisi oleh Agus Nur Hidayat alias Teja, yang dibantu oleh Yuyun, istri dari almarhum Iwan sendiri. Selain itu, Dadi Junaidi dan Dani Supriyanto juga terlibat dalam penghilangan nyawa itu karena dianggap turut serta melakukan penghilangan nyawa terhadap korban. Hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul jam 2 siang, Agus akhirnya berhasil diringkus di Kabupaten Karawang. Dia gagal melarikan diri ke Tasikmalaya karena kehabisan ongkos. Setelah menjalani persidangan, Yuyun dan Agus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama
melakukan penghilangan nyawa berencana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan hukuman pidana penjara selama 17 tahun masing-masing. Sementara Dhani Supriyanto dan Dadi Junaidi dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Gelap harapan dan depresi atas perlakuan dari suaminya menjadi dasar Yuyun yakin untuk berkomplot dengan selengkiannya untuk menghabisi nyawa suami. Tapi ternyata menang jadi arang, kalah pun jadi abu. Bahkan tidak ada kemenangan yang Yuyun raih karena kebebasannya harus ditukar dengan 17 tahun penjara. Semoga Iwan Wiswandi diterima amal ibadahnya dan ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini agar senantiasa berpikir berkali-kali sebelum bertindak melanggar hukum. Dan semoga kita dihindarkan dari perilaku temperamen yang malah akan merugikan diri sendiri serta dijauhkan dari orang-orang jahat dan jangan jadi orang jahat. Balik lagi ke video simak nanti, jangan lupa like, komen, dan subscribe.